Halo Sobat Warga Negara yang hebat, pernahkah kalian bertanya, apa sih yang membuat seseorang menjadi warga negara yang baik? Menjadi warga negara yang baik bukan hanya soal mengikuti aturan saja, tetapi juga memahami hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita 3 aspek penting. Yang pertama, civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Hari ini kita akan membahasnya secara mendalam dan melihat bagaimana ketiga aspek ini berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mulai! Yang pertama, kita punya civic knowledge. Civic knowledge ini adalah pemahaman tentang sistem pemerintahan, hukum, hak, dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi dasar dalam kehidupan bernegara. Civic knowledge memberikan kita wawasan tentang bagaimana negara bekerja dan bagaimana kita sebagai warga negara dapat berkontribusi dalam sistem tersebut. Contohnya, tahukah kalian bagaimana proses pemilu di Indonesia? Pemilu ini bukan hanya sekedar memilih pemimpin saja, tetapi juga mekanisme demokrasi yang melibatkan berbagai aturan dan prinsip keadilan. Selain itu, apakah kalian memahami hak-hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi? Hak ini termasuk kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, hak atas untuk mendapatkan perlakuan yang baik di depan hukum. Semua ini adalah bagian dari civic knowledge yang penting untuk dipahami agar kita bisa berperan aktif sebagai warga negara yang cerdas. Selanjutnya ada civic skill. Ini adalah keterampilan yang membantu kita berpartisipasi aktif dalam masyarakat, seperti berpikir kritis, berdiskusi secara konstruktif, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan objektif. Tanpa civic skill, seseorang mungkin memiliki pengetahuan yang luas tetapi tidak tahu bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata. Misalnya, dalam perdebatan tentang suatu kebijakan publik, bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat tanpa merendahkan orang lain. Ini yang disebut berdiskusi secara konstruktif. Kita juga harus mampu menganalisis informasi yang beredar di media sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong atau propaganda yang menyesatkan. Jadi, civic skill memungkinkan kita untuk menyaring informasi, memahami berbagai sudut pandang, dan membuat keputusan yang rasional. Yang terakhir, kita punya civic disposition. Civic disposition ini adalah sikap dan nilai yang mencerminkan karakter warga negara yang baik. Civic disposition mencakup rasa tanggung jawab, toleransi, kepedulian sosial, dan semangat untuk berkontribusi bagi masyarakat. Tanpa sikap ini, pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki tidak akan banyak berarti dalam kehidupan sosial. Misalnya, ketika kita ikut serta dalam kegiatan sosial, seperti membantu korban bencana alam atau menggalang dana bagi anak-anak yang kurang mampu, kita sedang menunjukkan civic disposition. Atau, saat kita mendukung hak-hak orang lain dan berani berbicara untuk keadilan, itu juga bagian dari civic disposition. Sikap ini menanamkan kesadaran bahwa kita bukan hanya individu, tetapi bagaimana dari komunitas yang lebih besar dan memiliki tanggung jawab terhadap sesama. Jadi, Sobat Warga Negara, kita telah mempelajari bahwa civic knowledge, civic skill, dan civic disposition adalah 3 elemen yang sangat penting dalam membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Mulailah dari diri sendiri, terapkan civic knowledge dalam kehidupan sehari-hari, kembangkan civic skill untuk menjadi komunikator yang baik, dan tunjukkan civic disposition melalui tindakan yang nyata dalam masyarakat. Jika kalian memiliki pengalaman atau pendapat lain tentang topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.